Xiaomi Mi 4 adalah HP flagship yang diluncurkan Xiaomi pada tahun 2014, namun masuk ke Indonesia di awal tahun 2015. Sampai saat ini beberapa pengguna HP di Indonesia masih banyak yang mencari HP ini, karena kita bisa memiliki HP dengan spesifikasi flagship dengan harga yang terjangkau, dan masih banyak seller yang menjualnya dalam kondisi baru loh. Masih layakkah HP ini dibeli pada tahun 2017? Berikut ini ulasannya. Xiaomi Mi 4 adalah smartphone yang dijuluki flagship killer yang membuat para pesaingnya seperti Galaxy S5, Sony Xperia Z3, TC One M8, atau LG Z3 kehilangan cukup banyak pembeli pada kala itu. Berbekal harga murah, Xiaomi Mi 4 menawarkan performa sebaik atau bahkan melebihi para pesaingnya. 2 tahun berselang bahkan sang adik telah muncul, yaitu Xiaomi Mi 5 tidak mengendurkan para gadget mania untuk memburu HP ini. Di Tokopedia, Mi 4 dijual sekitar 1,4 jutaan untuk versi RAM 2GB dengan internal 16GB, tentu dengan garansi distributor ya. Dengan harganya yang sangat murah, sempat beredar isu bahwa Mi 4 ini adalah HP refurb atau HP replika, walau sampai saat ini isu itu belum bisa dibuktikan. Namun kita juga harus pintar-pintar memilih seller dan pilih seller yang mempunyai track record. Unit yang saya beli adalah unit baru dan setelah dilakukan pengecekan tidak ada masalah berarti. Sebenarnya video ini bukan video review ya. Di video ini kita akan mengulas 5 alasan Mi 4 masih layak dibeli di tahun 2017 ini dan 3 alasan tidak membeli Mi 4 ini. Berikut alasannya. Alasan Xiaomi Mi 4 masih layak dibeli adalah yang pertama, desain. Untuk HP yang diluncurkan 2 tahun silam, desain HP ini sama sekali tidak kelihatan kuno. HP ini sudah mengusung desain unibody yang sekilas penampilannya seperti iPhone 5. Dengan bezel yang sangat tipis di samping kanan kirinya, bodinya dibalut oleh material stainless steel yang mengelilingi seluruh tepian smartphone ini, sehingga memberikan desain yang elegan dan premium. Di belakangnya kita akan menemukan material plastik glossy yang sekilas akan tampak seperti kaca. Untuk unit yang saya miliki, casingnya sudah saya ganti ke motif kayu, keren ya. Untuk build quality-nya, HP ini menjadi salah satu HP yang mempunyai build quality bagus di antara para pesaingnya. Bahkan ada yang bilang build quality Mi 4 ini lebih baik dari sang adik Mi 5 yang baru saja muncul. Bodinya solid, mantap, dan tombol-tombolnya masih kliki untuk dipegang. Yang kedua, spesifikasi. Mi 4 dibekali dengan prosesor quad-core 801 dengan clock speed 2,5 GHz dipadukan dengan GPU Adreno 330 dengan RAM 2GB, sama dengan yang banyak digunakan oleh smartphone flagship lain. Dari pengalaman saya, HP ini merupakan perangkat yang sangat cukup untuk menjadi HP yang dipakai sehari-hari untuk telepon, SMS, atau beragam sosial media. Kecepatan transisi dari satu aplikasi ke aplikasi lain sangat baik dan responsif, tidak ada lag yang terlalu parah, tetapi performa untuk bermain game berat terjadi sedikit lag yang sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Kombinasi prosesor dan GPU yang cukup baik mampu mengakomodir MIUI yang terkenal berat dan boros RAM. Lewat fitur MIUI kita juga bisa menaikkan setting CPU ke performance jika kita sedang membutuhkan kecepatan processing, tetapi hal tersebut dapat membuat HP menjadi cepat panas dan boros baterai. Yang ketiga, layar. Jika kebanyakan flagship lain memakai layar 5,2 sampai 5,5 inch, Mi 4 ini masih memakai layar IPS 5 inch dengan resolusi 1080x1920 serta kerapatan pixel 441 ppi. Yang terjadi adalah layar dari Mi 4 ini sangat mulus dan bening. Dan seperti HP Xiaomi lainnya, saturasi warna layar Mi 4 ini sepertinya sedikit ditambahkan porsinya dari HP-HP lainnya. Apa yang ditampilkan oleh layarnya benar-benar nyaman di mata. Untuk kamu yang suka menonton YouTube atau film di HP, mungkin akan menyukai apa yang ditampilkan HP ini.
Yang keempat, baterai. HP ini ditenagai baterai dengan kapasitas 3080 mAh. Baterai Xiaomi Mi 4 tergolong amat baik ketahanannya untuk pemakaian normal dengan penggunaan browsing dan membuka sosial media atau nonton YouTube. Baterai dapat tahan dari pagi sampai malam dan hanya butuh dicas pada malam harinya. Berkat chipset Qualcomm Snapdragon, Mi 4 didukung oleh teknologi Fast Charge 2.0 yang membuat pengisian baterai lebih cepat. Selama tes, Mi 4 baterainya dapat terisi penuh dalam waktu 1,5 jam saja. Yang kelima adalah kamera. Kamera Mi 4 bukanlah yang terbaik, namun salah satu yang paling baik. Walaupun pada masanya kameranya masih kalah dibandingkan iPhone 6 Plus, Xperia Z3 maupun Galaxy Note 4. Namun hasil fotonya juga tidak mengecewakan. Kamera belakang Mi 4 memiliki resolusi 13 MP yang mendukung pengaturan manual seperti ISO hingga 3200, seleksi fokus objek secara manual hingga pengaturan manual. Sementara kamera depan Mi 4 beresolusi 8 MP yang sayangnya belum dilengkapi fitur Beautify. Berikut adalah hasil foto dan video yang diambil dengan kamera Xiaomi Mi 4. Hasil fotonya bagus di kondisi luar ruangan, dan jika di dalam ruangan atau tempat gelap muncul sedikit noise walau tidak begitu mengganggu. Lalu berikutnya, alasan Xiaomi Mi 4 tidak layak dibeli adalah: yang pertama, tidak ada slot micro SD. Seperti varian flagship Xiaomi lainnya, Mi 4 ini tidak dilengkapi slot micro SD. Xiaomi Mi 4 tersedia dalam dua pilihan kapasitas, 16 dan 64 GB. Namun yang kebanyakan masuk di Indonesia adalah varian 16 GB. Jika kamu gemar menyimpan banyak file, film, foto, dan musik, 16 GB mungkin akan terasa sangat kurang sekali. Namun ini dapat disiasati dengan adanya Mi Cloud. Kita dapat menyimpan foto di sana tanpa membebani memori HP. Apalagi saat ini tersedia memutar musik online seperti Spotify dan Joox. Jadi kita tidak perlu lagi menyimpan banyak file musik di HP kita. Yang kedua yaitu garansi distributor. Saat ini Xiaomi Mi 4 yang banyak beredar di Indonesia adalah bukan garansi resmi, melainkan garansi distributor. Saya mendapatkan unit yang garansi distributor dari Bisel selama 1 tahun. Service centernya pun hanya ada di ITC Roxy Mas Jakarta, yang mana orang-orang daerah tentu akan susah jika ingin mengklaim garansi. Yang ketiga yaitu ROM abal-abal. Biasanya ROM yang kita dapat merupakan ROM yang tidak resmi alias ROM abal-abal yang sudah dimodif dari distributor tersebut. ROM ini tidak enak dipakai karena kita akan mendapatkan versi yang berbeda dari resmi di website MIUI. ROM abal-abal ini akan sering muncul iklan-iklan yang amat mengganggu, dan pastinya kita tidak bisa mendapat update ROM secara OTA atau on the air. Secara stabilitas, saya juga merasa ROM tersebut kurang stabil jika dibandingkan dengan versi resmi. Maka dari itu disarankan untuk melakukan flash ulang Mi 4 kita setelah membeli. Kesimpulannya adalah kalau kamu mencari desain, spesifikasi baterai, kamera sekelas flagship dengan harga sangat terjangkau, mungkin Xiaomi Mi 4 ini bisa kamu jadikan pilihan. Apalagi bagi kamu yang hobi otak-atik ROM Android, MIUI pada Mi 4 menawarkan banyak kustomisasi. Namun jika kamu adalah orang yang tidak bisa menerima kelemahan dari Xiaomi Mi 4 yang sudah saya ulas di atas, mungkin Mi 4 ini tidak cocok untuk kamu. Intinya kembalikan ke kebutuhan masing-masing personal ya. Cukup sekian video dari Riz Project
klik like dan share kalau kamu suka video ini, klik subscribe kalau kamu ingin dapat update terbaru seputar video Risk Project lainnya. Saya Muhammad Rizky dari Risk Project, pamit.